Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Anissa Prastyarni, saya mahasiswa dari STI Cendekia Karya Utama Semarang. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan sebuah perencanaan bisnis kuliner Nusantara, yaitu angkringan yang bertema kafe yang berjudul Angfe Denong. Di sini saya terinspirasi dari sebuah suatu tempat angkringan dengan suasana beraroma pedesaan tetapi modern kekinian. Di sini saya menyediakan banyak varian makanan yang berat maupun ringan. Bahkan makanannya pun sebenarnya umum tapi tidak semua angkringan memilikinya, yaitu nasi yang selalu dibakar sebelum dihidangkan. Ide bisnis. Sekarang banyak sekali makanan siap saji tanpa harus ribet memasak. Tapi banyak juga makanan yang kurang berkualitas dengan harga cukup tinggi. Apalagi untuk kaum pelajar yang tidak ramah di kantong. Untuk itu, terciptalah sebuah ide gagasan dengan bisnis kuliner kaki lima bertema Nusantara, yaitu angkringan bertema kafe Denong. Ramah di kantong, puas nikmatnya. Selanjutnya adalah gambaran bisnis. Konsep dari Angfe Denong adalah simple modern. Angkringan berbasis kafe outlet atau lokasi dari Angfe Denong sendiri berada di tempat yang strategis dan diatur di pusat kota. Menciptakan kesan tersendiri yang membuat konsumen merasa nyaman seperti berada di kafe. Dengan konsep angkringan yang tentunya menyajikan berbagai jenis makanan yang ramah di kantong, serta didesain dengan menerapkan ala kafe, yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi pelanggan untuk datang dan menikmati hidangan yang telah disajikan. Tujuan 1. Mengembangkan usaha Angfe Denong agar dikenal luas. Yang kedua, menyediakan menu dengan harga terjangkau. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan, keinginan, serta kepuasan konsumen. Yang keempat, berinovasi dalam sajian makanan maupun minuman. Selanjutnya adalah visi. Menjadikan Angfe Denong dalam konsep simple modern, angkringan dan kafe sebagai pilihan utama, pelanggan terutama pelajar dalam mengkonsumsi dan menikmati menu hidangan kuliner Nusantara dengan harga terjangkau. Selanjutnya adalah misi. Yang pertama adalah selalu mengutamakan kebutuhan konsumen dan menjaga kepuasan konsumen terhadap menu Angfe Denong. Yang kedua, selalu konsisten dalam menjaga cita rasa menu dan terus berinovasi dalam penyajian makanan dan minuman serta tempat usaha atau lokasi. Selanjutnya adalah kebutuhan dana. Dana yang diperlukan untuk mendirikan usaha ini berasal dari dana pribadi yang diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar 15 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk kas awal, membeli berbagai peralatan dan perlengkapan operasional, bahan baku, sewa ruko atau lokasi usaha, gaji karyawan, dan renovasi bangunan. Selanjutnya adalah rencana produk atau jasa kebutuhan operasional dan manajemen. A. Rencana alur menu atau jasa. Yang pertama, pegawai harus memberikan sambutan yang ramah kepada pelanggan. Yang kedua, pelanggan dapat langsung memesan pesanan kepada waiters di meja kasir. Yang ketiga, waiter akan menyebut total pembayaran kepada pelanggan dan pelanggan dapat melakukan pembayaran secara tunai atau non-tunai. Yang keempat, setelah waiter menginput pesanan dan keluar struk pembayaran, akan keluar juga struk pesanan untuk barista atau cooker agar barista atau cooker mengetahui pesanan apa yang harus disiapkan. Makanan di take away dikemas dalam paper food dan memberikan sendok serta garpu plastik. Sedangkan minuman hangat dan dingin untuk dingin akan disajikan pada gelas kaca dan cangkir. Makanan berat dan ringan akan disajikan pada mangkok atau piring. B. Rencana alur pembelian dan penggunaan bahan persediaan. Angfe Denong memiliki pemasok yang sekaligus sebagai rekan bisnis. Bisnis kuliner tentunya memerlukan bahan baku untuk produksi makanan dan minuman yang dijual. Dalam pemilihan bahan baku, Angfe Denong menetapkan standarisasi bahan baku agar kualitas produk tetap terjaga. Rencana kebutuhan teknologi dan peralatan usaha.
Pada era globalisasi ini, bisnis harus menggunakan peralatan dengan teknologi terkini agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis yang singkat, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Penggunaan teknologi juga mempermudah pengerjaan pebisnis dalam pengawasan dan memantau pertumbuhan usaha. Contohnya, komputer, speaker, LCD, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi bisnis. A. Strategi pemasaran. Pengembangan usaha dagang, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, strategi penetapan harga. B. Kebutuhan jumlah tenaga kerja. Angvedeno mempekerjakan beberapa tenaga kerja yang sesuai dengan bagian masing-masing agar proses usaha berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Angvedeno membutuhkan 8 orang karyawan dengan waktu kerja full-time dan part-time. Posisi pemilik perangkap menjadi manajer sehingga kebutuhan tenaga kerja hanya 8 orang. C. Rencana keuangan. Melakukan berbagai macam perhitungan keuangan, yaitu proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, proyeksi neraca, proyeksi payback periode, serta sebagai perhitungan untuk menilai kelayakan usaha. Strategi lokasi. Yang pertama adalah gaya. Menawarkan konsep vintage rustik yang eye-catching sehingga dapat menjadi ikon untuk konsep cafe ini. Konsep ini didukung dengan alunan musik yang easy listening seperti akustik musik atau cover yang sangat digemari oleh kaum muda saat ini sehingga menunjang kenyamanan selama berkunjung yang memuaskan panca indera. Yang kedua adalah positioning, yaitu posisikan brandnya sebagai angkringan atau kafe nongkrong yang asik dan santai. Pemberian kualitas rasa tinggi dan pelayanan ramah dengan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, yang cocok sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, teman, rekan kerja, maupun menghabiskan waktu sendiri. Yang ketiga adalah penetapan harga. Menentukan harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan dalam menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut dari penjualan produknya. Harga di sini disesuaikan dengan mengacu harga bahan baku. Selanjutnya adalah rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada strategi pemasaran, yaitu mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kedua adalah strategi organisasi dan SDM, yaitu pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Selanjutnya ada strategi keuangan, yaitu membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi. Oke, selanjutnya adalah analisis resiko usaha. Berikut adalah resiko-resiko yang akan muncul dalam usaha ini. Yang pertama adalah brand yang belum dikenal masyarakat. Yang kedua adalah kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga adalah menu yang kurang variatif. Yang keempat, munculnya pesaing baru dan inovasi produk dan pesaing. Yang kelima adalah bahan baku relatif fluktuatif. Yang keenam, kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh adalah bangunan yang masih sewa. Analisis lingkungan bisnis. Yang pertama adalah kekuatan, strength. A. Kualitas kuliner yang tinggi. B. Keunggulan desain lokasi atau tempat yang berbeda dari yang lain. C. Memiliki pelanggan tetap. Dan D. Memiliki tenaga kerja ahli. Kelemahan, weakness. Pertama, keterbatasan promosi. Yang kedua, memerlukan modal yang besar. Yang ketiga, kurangnya efisiensi waktu. Yang keempat, harga bahan baku yang tidak tetap. Selanjutnya adalah peluang, opportunity. Yang pertama, loyalitas pelanggan terhadap Angvedeno
Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah ancaman, threat. Ya, yang pertama, lingkungan pesaing yang ketat. Yang kedua, kenaikan bahan baku. Yang ketiga, strategi bisnis yang mudah ditiru. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.